Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan sosial politik negara Indonesia belum mencapai kestabilan secara nasional. Menuju demokrasi terpimpin. Pada Februari 1957, Presiden Soekarno menawarkan demokrasi terpimpin untuk sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno dihadapkan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsesinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik adalah PKI. PKI sebagai partai bangkit kembali pada tahun 1952. PKI kembali muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapatkan tempat dalam konstelasi politik baru. Pembahasan Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi kerjaan rumah Kabinet RI. Latar belakang perebutan Irian Barat tidak dapat ditetapkan dari konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda dilakukan pada tanggal 2 Agustus hingga 2 September 1949. Upaya merebut kembali Irian Barat. Upaya diplomasi, upaya damai melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan Ikatan Uni Indonesia Belanda. Upaya melalui konfrontasi ekonomi dan politik seperti konfrontasi ekonomi dan politik upaya militer. Konfrontasi dengan Malaysia. Awal mula terjadinya konfrontasi dengan Malaysia adalah munculnya keinginan Tuanku Abdul Rahman pada tahun 1961 dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura pada tahun 1961 untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Perkembangan ekonomi. Pelaksanaan ekonomi terpimpin dimulai sejak berlakunya kembali UUD 1945. Pada saat itu, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dewan Perancangan Nasional disusun di bawah Kabinet Warga pada tanggal 5 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Dewan ini bertugas menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Melakukan devolusi mata uang rupiah bertujuan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah rakyat kecil tidak dirugikan. Deklarasi Ekonomi Dekot. Upaya lainnya untuk memperbaiki perekonomian adalah dengan membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian dibentuk Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dalam ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Isi Tritara. 1. Bubarkan
PKI beserta ormasnya. 2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur G30S PKI. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Itu yang ketiga. Sekian dari saya. Itulah penjelasan saya tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.